Sudah, Pak. Oke, kita akan mulai paling 1-2 menit lagi. Oke. Ya, baik. Mungkin kita bisa mulai sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke, semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya akhirnya kita bisa sampai di hari ini, yakni hari ini kita akan ada sesi sharing mini workshop How to Build Your First Recommendation System, yang mana sebagai narasumbernya adalah Raditya Nurfadilah, asisten riset di Tokopedia UI Center of Excellence. Dan saya sendiri akan sebagai moderator untuk acara ini. Ya, saya Faris Dari, dosen di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, sekaligus sebagai co-director di Tokopedia UI Center of Excellence. Ya, kemudian mungkin sebelum kita mulai ya, jadi nanti sesinya itu akan bersifat interaktif. Jadi silakan saja karena memang memaksimalkan bahwa acara ini live ya. Jadi silakan saja jika ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa via chat atau bahkan bisa interrupt ya. Nanti bisa kita atur di saat di tengah-tengah misalkan ada bagian yang mungkin kurang jelas atau bagaimana ya. Itu silahkan saja langsung ditanyakan. Nah, mungkin nanti akan ada break singkat ya sebelum masuk sesi hands-on. Jadi kita akan ada sesi presentasi ya, yang dilanjut dengan sesi hands-on. Nah, itu akan ada break paling 5 menit sehingga Radit bisa minum-minum dulu dan mungkin teman-teman juga bisa istirahat sejenak gitu. Ya, dan oke, jadi saya akan memperkenalkan sekilas. Jadi Radit adalah mahasiswa S2 Magister Ilmu Komputer di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Jadi Radit ini putra asli Depok ya, rumahnya di Depok. Dan kemudian menariknya jadi Radit itu dan asli UI semua, jadi Universitas Indonesia di S1-nya itu dari tahun 2015, kemudian magisternya itu dari tahun 2019 ya untuk MIK-nya. Dan pengalaman Radit ya, jadi menarik sekali, terutama dari segi magangnya. Jadi Radit juga pernah magang sebagai data scientist ya, kemudian juga sebagai software engineer di Tokopedia, dan sekarang sebagai research assistant di Tokopedia UI Center. Dan selanjutnya Radit juga beberapa prestasi dari Radit adalah yang paling recent, Radit sudah ada publikasi terkait dengan sistem rekomendasi. Kemudian juga bulan November ya, Radit ya, juara 3 untuk AI Summit Poster Session. Pada saat itu jumlah submisinya ada 50 dan Radit terpilih sebagai top 3. Dan di Oktober 2020 juga Radit berhasil masuk top 10 di acaranya namanya Telkomsel Tech Titans Leach Data Analytics. Ya, oke. Mungkin kita akan langsung saja. Jadi saya akan serahkan stage ke Radit sehingga kita mungkin nggak sabar untuk menyaksikan bagaimana sih kita bisa membuat sistem yang akan memberikan rekomendasi ke kita. Intinya nanti kita juga akan ada sesi hands-on bagaimana memang build ini benar-benar kita bikin sendiri. Oke, selamat menyaksikan semuanya. Terima kasih. Silahkan.
Oke, terima kasih Pak Faris untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Salam kenal juga. Dan perkenalkan lagi ya, nama saya Raditya Nur Fadilah dan biasa dipanggil Radit. Dan untuk saat ini saya merupakan salah satu asisten riset di Tokopedia US Center of Excellence. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan mini workshop yang berjudul How to Build Your First Recommender System. Nah, berikut merupakan outline dari mini workshop yang akan saya berikan. Di bagian pertama nanti akan ada penjelasan sedikit mengenai rekomendasi sistem, dan di sini juga akan dijelaskan mengenai apa sih rekomendasi sistem itu dan kegunaannya apa untuk misalnya di domain video streaming ataupun di domain e-commerce. Dan di bagian kedua nanti akan ada penjelasan juga mengenai pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan dalam mengembangkan rekomendasi sistem. Contohnya mungkin bisa ada collaborative filtering dan content-based filtering. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti akan saya jelaskan juga. Dan di bagian ketiga nanti akan ada juga penjelasan singkat mengenai library yang akan kita gunakan pada hands-on, yaitu Surprise Library. Dan library ini cukup simpel ya untuk digunakan, sehingga cocok untuk teman-teman yang baru ingin untuk mengembangkan rekomendasi sistem ya, dan belum pernah mengembangkan rekomendasi sistem sebelumnya. Dan di bagian keempat nanti akan ada penjelasan terkait publikasi saya terkait rekomendasi sistem yang menggunakan rekomendasi sistem dengan menggunakan Surface Library. Jadi di sini nanti teman-teman juga tes Pak Faris, apakah koneksinya bermasalah atau tidak ya? Kalau di saya, kayaknya masalahnya di saya tadi sempat terputus. Cuman iya. ini lagi di halaman Masih, output tadi ya? Benar ya? ya? Masih connect berarti ya? Oke. Oke, mungkin lanjut ke bagian pertama ya. Di sini apa sih rekomendasi sistem itu? Nah, secara garis besar, rekomendasi sistem itu dapat didefinisikan sebagai suatu tool atau teknik yang digunakan untuk menyediakan referensi item lain sehingga dapat dimanfaatkan oleh seorang user. Nah, jadi intinya rekomendasi sistem itu nanti diberikan sekumpulan item dan sekumpulan user. Nanti bagaimana sistem ini akan merekomendasikan item yang relevan dengan preferensi dari seorang user, sehingga nanti user dapat memanfaatkan item yang direkomendasikan tersebut. Nah, rekomendasi sistem ini juga digunakan di beberapa domain, salah satunya di video streaming, seperti kita lihat di bagian kiri bawah ini. Di sini kita bisa lihat bahwa di Netflix ada beberapa cara untuk merekomendasikan film di sini. Dan salah satu contohnya itu kita bisa lihat di sini ada trending now. Jadi di sini direkomendasikan movie atau film-film yang sedang trending saat ini. Jadi lebih ke popularitasnya yang direkomendasikan di sini. Nah, selain itu juga bisa diberikan rekomendasi berupa film-film lain setelah kita menonton film tertentu. Misalnya di sini user Joshua itu sudah menonton film atau series Narcos ya, dan dari historical interaksi itu Netflix memberikan film-film lain sejenis yang diharapkan dapat ditonton juga oleh user Joshua ini. Dan selain itu ada juga rekomendasi lain, yaitu berupa film-film yang baru rilis. Contohnya di sini mungkin ada Beyond Stranger Things dan sebagainya di sini ya. Dan itu untuk domain video streaming. Sedangkan untuk di domain e-commerce di sini, contohnya di bagian kanan, ini saya ambil dari e-commerce Tokopedia, di mana di sini saya sudah melihat salah satu produk, yaitu mesin kopi espresso. Dan dari hasil lihat saya itu, di bagian bawahnya itu biasanya diberi rekomendasi item lain. Dan contohnya di sini juga kita bisa mendapatkan mesin kopi espresso. Selain itu juga ada produk-produk lain yang direkomendasikan,
Seperti di sini French press dan ada juga alat grinding kopinya. Jadi tidak hanya item-item yang sejenis yang direkomendasikan, tapi juga ada item pengganti lain ataupun item pelengkapnya di sini. Misalnya untuk menggiling biji kopinya. Nah, selanjutnya itu tadi saya sudah menjelaskan terkait rekomendasi sistem itu apa, dan ada juga beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dengan kita menggunakan rekomendasi sistem. Salah satunya itu meningkatkan jumlah penjualan. Jadi user-user yang telah diberikan rekomendasi item itu cenderung untuk dapat memiliki item-item lain yang bisa dibeli ya. Jadi dia punya referensi item lain sehingga peluang untuk user tersebut membeli sebuah item itu cenderung lebih tinggi saat kita menggunakan rekomendasi sistem. Nah, selain itu juga rekomendasi sistem dapat meningkatkan kepuasan user, di mana user yang tadinya ingin mencari sesuatu ternyata sudah direkomendasikan sebelum user tersebut mencari. Nah, ini merupakan salah satu keuntungan yang bisa didapatkan jika kita menggunakan rekomendasi sistem. Nah, selain itu juga ada penjualan item yang lebih beragam. Sebagai contoh tadi, ketika kita melihat mesin kopi espresso, kita ternyata direkomendasikan dengan item pelengkap lain, misalnya penggiling kopi ya. Dan itu bisa jadi merupakan salah satu cara yang bisa meningkatkan penjualan item yang lebih beragam di situ. Nah, selain itu juga ada keuntungan lain, yaitu peningkatan loyalitas user, di mana ketika user sudah puas dengan rekomendasi item yang diberikan, maka itu secara tidak langsung juga meningkatkan loyalitas user terhadap loyalitas user terhadap suatu e-commerce tertentu gitu misalnya. Dan selain itu untuk dari pihak e-commerce juga dia memiliki keuntungan di mana pengetahuan lebih, mereka bisa mendapatkan pengetahuan lebih tentang apa yang sebenarnya diinginkan oleh user itu sendiri. Oke, nah tadi itu sudah menjelaskan tentang introduksi tentang rekomendasi sistem. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam mengembangkan rekomendasi sistem. Nah, contohnya di sini ada dua pendekatan umum yang biasa untuk digunakan. Yang pertama itu ada content-based filtering, yang ada di sebelah kanan, content-based filtering, dan di sebelah kiri ini ada collaborative filtering. Nah, secara garis besar, content-based filtering ini berfokus pada kemiripan-kemiripan fitur atau atribut dari item-item yang telah dilihat oleh user. Nah, contohnya di sini misalnya user telah melihat sekumpulan item. Nah, nanti rekomendasi sistem akan mencari item-item yang mirip dari apa yang telah dilihat oleh user, dan selanjutnya item tersebut di ranking ya, dengan misalnya ranking yang paling tinggi itu menunjukkan similarity yang tertinggi, dan nanti item-item tersebut kemudian direkomendasikan ke user. Jadi intinya dia lebih menekankan ke kontennya, seperti namanya di sini, content-based filtering. Nah, untuk collaborative filtering di sini cukup berbeda, di mana yang digunakan di sini ini lebih berfokus pada interaksi antar user ya. Jadi misalnya di sini ada user A dan user B, ini dianggap user yang similar atau user yang mirip jika keduanya telah melihat beberapa item yang sama di sini. Nah, ketika kedua user ini telah melihat item yang sama, maka asumsinya user A dan user B itu memiliki preferensi yang sama terhadap suatu produk. Ya. Jadi misalnya ketika user A juga melihat produk yang lain, nah maka produk lain ini akan direkomendasikan juga kepada user B. Jadi itu inti dari collaborative filtering. Jadi kalau collaborative filtering itu lebih menekankan pada interaksi antar user, sedangkan kalau content-based filtering ini lebih menekankan kepada pemiripan atribut atau fitur-fitur yang melekat kepada suatu item, atau bisa dibilang sebagai konten juga. Oke, untuk mini workshop kali ini kita akan berfokus pada implementasi collaborative filtering-nya. Jadi nanti akan ada beberapa algoritma yang kita gunakan dalam mengembangkan collaborative filtering pada sesi esoknya.
Oke, ini ada beberapa pendekatan reksis lain ya, selain content based filtering dan collaborative filtering. Ada juga namanya demographic recommender system, di mana pendekatan recommender system ini lebih menggunakan informasi demografi tambahan. Contohnya bisa menggunakan umur, jenis kelamin, dan lokasi tempat tinggal dalam menentukan rekomendasi. Jadi intinya di sini, misalnya kita ingin melakukan rekomendasi terhadap user tertentu. Nah, kita punya sekumpulan user juga, dan dari situ akan dicari similarity informasi demografisnya antara user tersebut dengan sekumpulan user lainnya. Dan dari similarity tersebut, nanti kita bisa ranking sehingga mendapatkan user-user yang memiliki neighborhood atau user-user yang memiliki similarity besar terhadap user yang akan diberikan rekomendasi. Nah, user tersebut kita anggap sebagai neighborhood atau tetangganya, dan nanti dari tetangganya tersebut kita bisa melihat apakah item-item yang paling relevan dari kumpulan tetangganya itu untuk direkomendasikan kepada user yang bersangkutan tadi. Jadi pertama ada user demographic similarity-nya, selanjutnya dipilih neighborhood-nya, dan terakhir akan diberikan rekomendasi itemnya. Oke, selanjutnya ini ada pendekatan reksis lainnya. Ada namanya knowledge based recommender system, di mana knowledge based recommender system ini lebih menekankan kepada penggunaan pengetahuan tambahan ya, berupa ketertarikan dan preferensi user dalam membangun rekomendasi sistem. Sebagai contoh di sini, ketika ada dua user, di sini ada user Bob dan user Alice, dan user Bob ini menonton Interstellar dan Inception, sedangkan user Alice menonton Titanic. Dan dari film yang telah ditonton tersebut, kita bisa menggunakan informasi tambahan atau knowledge tambahan, seperti misalnya genre di sini. Dan misalnya di sini contohnya user Bob itu melihat Inception dan Interstellar, dua-duanya itu sama-sama bergenre science fiction. Nah, dari genre ini kita bisa melakukan rekomendasi film lain yang bergenre sama, misalnya Avatar di sini. Nah, selain itu, misalnya di sini user Bob melihat film Inception, juga ada informasi tambahan lain berupa aktornya. Nah, aktornya di sini Leonardo DiCaprio, maka untuk rekomendasi nanti akan juga digunakan film-film lain yang juga diaktori oleh Leonardo DiCaprio. Contohnya di sini Blood Diamond. Dan begitu pula pada user Alice, di sini dia telah menonton film Titanic. Di sini juga selain aktor dan genre-nya, di sini juga bisa digunakan informasi berupa direkturnya. Di sini contohnya Titanic di direkturnya itu James Cameron, dan James Cameron juga ternyata sudah menjadi direktur di film lain, contohnya di Avatar. Nah, nanti kedua film ini akan direkomendasikan baik ke Alice ataupun baik ke Bob. Jadi dua-duanya itu mendapatkan rekomendasi film berdasarkan knowledge tambahan di sini. Oke, selain itu juga ada beberapa pendekatan recommender system lain. Contohnya itu ada community based recommender system, di mana fokusnya di sini untuk penggunaan informasi preferensi teman seorang user dalam sebuah komunitas untuk menentukan rekomendasi yang diberikan. Jadi contohnya misalnya salah satu user itu bergabung ke komunitas motor contohnya, dan nanti rekomendasi item yang diberikan itu bisa berupa motor itu sendiri ataupun berupa perlengkapan untuk naik motor, misalnya sarung tangan, helm, dan sebagainya. Jadi ini lebih menekankan kepada apa produk-produk yang sering dilihat atau sering dibeli di dalam suatu komunitas. Nah, mungkin ini lebih cocok di social network ya, karena untuk di e-commerce sendiri saat ini tuh masih jarang ya, untuk yang community based recommendation system jika di Indonesia itu sendiri. Dan pendekatan lainnya juga ada hybrid recommendation system, di mana ini merupakan gabungan dari beberapa pendekatan recommendation system. Nah, yang paling umum untuk diimplementasi untuk hybrid ini adalah gabungan dari content based filtering dan
dan juga collaborative filtering ya. Itu yang paling umum untuk digunakan di approach itu. Oke, sampai tadi mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang masih belum jelas. Ya, sebelumnya silahkan, misalkan jika ada teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan beberapa pendekatan ya. untuk reksis ini, silahkan. Jika mungkin belum, mungkin saya yang bertanya boleh, kalau gitu ya. Boleh bertanya? Oh, sorry. Boleh. Silahkan Mas Arief, silahkan langsung aja. Perkenalkan, saya DX Bukalapak, sekarang DS di Evermos. Saya mau menanya untuk demografi tadi, itu rekomendasi sistemnya apakah melakukan clustering ya? Di clustering itu, terus dicari kelompoknya, kemudian dikasih contoh populer item atau seperti apa ya untuk implementasinya gitu. Karena saya baru juga sih gitu belajar reko itu. Itu aja sih. Oke, jadi kalau demographic recommender system itu lebih menekankan pada kita cari dulu similarity antar user, similarity antar informasi demografi dari setiap user. Jadi misalnya kita pengen tahu rekomendasi untuk untuk user ini, kita cari dulu dari sekumpulan user yang ada di sistem itu apa saja yang mirip dengan demografi si user ini. Nah, nanti kalau sudah ada list similarity-nya, kita kan bisa melakukan ranking mana user yang paling mirip dengan user yang akan kita berikan rekomendasi di sini. Nah, misalnya kita memilih sebanyak 10 user yang memiliki demografi yang sama, kita sebut itu sebagai neighborhood dari user yang akan kita berikan rekomendasi. Nah, nantinya dari user ini, kita bisa mencari item-item mana yang sering untuk dibeli misalnya. Bisa juga menggunakan populer dari rekomendasi populer dari item yang telah berinteraksi. Nanti dari item-item tersebut bisa direkomendasikan kepada user yang bersangkutan. Begitu. Mungkin sudah cukup jelas atau masih belum jelas? Ya, terima kasih Mas. Oh ya, oke. Iya. Terima kasih Arif atas pertanyaannya. Silahkan jika ada pertanyaan lain. Izin bertanya Pak saya. Oh ya, silahkan Mas Hafiz. Iya. Mungkin ini pertanyaan yang cukup newbie ya, karena memang bidang saya di information system gitu. Nah, tapi di antara beberapa approach untuk recommender system ini, kira-kira ada semacam guideline nggak kapan kita harus memakai content base, demographic, dan approach yang lainnya? Apakah ada guideline khusus ketika kita ada kasus tertentu, maka yang optimal memakai pendekatan ini atau seperti apa? Mungkin itu pertanyaan saya. Oke, untuk guideline khusus mungkin tidak ada ya, lebih kepada data yang tersedia misalnya di sistem kita. Misalnya kalau untuk content base berarti data yang tersedia di sistem kita itu tidak ada data interaksi. Hanya ada data misalnya kemiripan antar item sehingga belum banyak misalnya data interaksi sehingga kita diharuskan untuk menggunakan content base contohnya. Jadi kan kalau content base ini tidak perlu adanya data interaksi antar user dan item, yang misalnya di collaborative filtering itu kita sangat butuh ya untuk data interaksi itu. Nah, untuk yang lain mungkin ini lebih tergantung ya, misalnya kalau di demographic itu lebih cocoknya mungkin di domain travel mungkin, karena kan domain travel itu lebih cocok, lebih banyak menggunakan tempat. Bisa atau menggunakan umur di sini. Misalnya umur sekian itu lebih suka liburan kemana, dan umur yang lebih tua misalnya lebih suka liburan kemana. Mungkin untuk domain travel itu cukup cocok ya. Tapi untuk domain yang lainnya mungkin agak kurang cocok di sini. Ya. Apakah oke? Oke. Clear. Ada tambahan dari Mbak Wanda Kinasih. Kalau similarity harusnya banyak caranya, contohnya clustering, classification, filtering biasa. Jadi apa ada pendapat Radit? Jadi tadi terkait similarity ada banyak cara, yakni clustering, classification, serta filtering biasa. Oh iya, memang banyak caranya.
bisa aja pakai misalnya kalau similarity bisa pakai cosine similarity, bisa pakai misalnya Jakarta similarity juga, ataupun similarity lainnya, ataupun bisa juga menggunakan k-nearest neighbor ya. Jadi dari tetangga-tetangganya kita bisa mengambil sebanyak k-user yang mirip di sini. Dan juga bisa menggunakan kalau untuk clustering mungkin kalau kita tidak ada labelnya, misalnya di demografi data kan memang tidak ada labelnya, bisa aja dilakukan clustering juga bisa. Intinya di sini kita untuk mendapatkan select neighbor-nya ini bisa menggunakan banyak cara sebenarnya dengan memanfaatkan si demografi data ini. Oke, ya mungkin kita bisa coba lanjut dulu. Nanti jika ada pertanyaan lagi, feel free ya. Oke, silakan Radit. Oke, mungkin sekarang masuk ke contoh dari content based filtering ya. Jadi content based filtering saya recall sedikit, ini fokusnya lebih ke kemiripan fitur atau atribut dari suatu item untuk memberikan suatu rekomendasi. Nah, kemiripannya itu bisa menggunakan cosine similarity, Jakarta similarity, ataupun similarity lainnya. Nah, sebagai contoh di sini, misalnya kita memiliki 4 film di sistem ya. Ada film Indiana Jones, Toy Story, Holy Grail, dan di sini saya tidak dibilang mungkin lebih ke comedy movie. Dan kita mempunyai fitur-fitur misalnya di sini genre-nya. Untuk Indiana Jones di sini karena genre-nya lebih ke adventure, maka nilai dari fitur komedi ini 0, sedangkan di fitur adventure ini 1. Sedangkan untuk Toy Story di sini untuk komedinya nilai 1 dan adventure nilai 1. Begitu juga dengan Holy Grail. Sedangkan untuk di komedi movie ini karena dia lebih ke komedi, maka fitur komedi nilai 1 dan adventure-nya nilai 0. Nah, dari informasi ini kita bisa melakukan pengubahan ke dalam bentuk vektor ya di sini. Jadi misalnya di sini sumbu X-nya itu fitur komedi dan sumbu Y-nya berupa fitur adventure. Dan di sini untuk komedi movie akan dipetakan ke vektor 1,0, Toy Story dan Holy Grail 1,1, dan Indiana Jones 0,1. Nah, dari plot ini kita bisa melakukan similarity ya, similarity dari film-filmnya dengan menggunakan cost dari sudut tertentu. Misalnya di sini kita menggunakan selisih sudut antara 2 film. Jadi cost-nya itu dari selisih sudut 2 film. Sebagai contoh di sini untuk similarity Toy Story dan Holy Grail, karena dua-duanya itu sudutnya 45 derajat, maka cost-nya itu karena selisihnya 0, maka hasilnya 1. Atau bisa dikatakan kedua film ini itu sama ya untuk fitur komedi dan adventure-nya. Selanjutnya untuk contoh kedua di sini ada Toy Story dan comedy movie, di mana di sini akan didapatkan cost 45 derajat atau sekitar 0,7 hasilnya. Dan hasil ini bisa kita katakan bahwa Toy Story dan comedy movie ini cukup mirip ya dari segi fitur-fitur yang sudah kita gunakan tadi. Dan untuk contoh ketiga di sini Indiana Jones dan comedy movie, karena cost-nya itu cost 90, maka hasilnya itu hasil similarity-nya itu 0. Atau bisa dikatakan Indiana Jones dan comedy movie ini sangat berbeda dari segi fitur genre komedi dan adventure-nya. Nah, bagaimana rekomendasi diberikan? Contohnya di sini mungkin ketika kita telah melihat film Toy Story, maka rekomendasi film yang selanjutnya akan diberikan itu adalah Holy Grail. Karena dianggap kedua film ini itu memiliki similarity yang paling tinggi ya, dibandingkan dengan contoh-contoh lainnya, misalnya Toy Story dengan comedy movie, di sini hanya 0,7. Dan untuk Toy Story akan direkomendasikan dengan Holy Grail. Nah, sedangkan untuk misalnya comedy movie, ini akan direkomendasikan antara Toy Story atau Holy Grail, karena tidak mungkin direkomendasikan Indiana Jones, karena di sini similarity-nya itu bernilai 0, atau bisa dikatakan comedy movie dan Indiana Jones ini dua film yang berbeda. Oke, mungkin itu untuk content based filtering-nya.
Apakah ada pertanyaan lagi sebelum lanjut ke collaborative filtering? Ya, silakan. Ya, mungkin saya coba ini, berarti ini karena caranya kebetulan di sini ada 2 sebagai contoh ya, Radit ya. Nanti Iya. berarti bisa lebih dari komedi Bisa ya? bisa lebih dari 2 ini ya, benar. Ini sebagai contoh saja, jadi biar nggak terlalu ribet untuk pemahamannya. Di sini hanya 2 saja yang ditunjukkan di sini. Oh ya. Fiturnya. Oh, ya tadi ada juga yang bertanya kalau banyak caranya gimana. Jadi mungkin bisa dijelasin lagi, Dit. Jadi kayak jadi panjang atau gimana maksudnya? Silakan, Dit. Oh ya, kalau fiturnya banyak bisa panjang ya. Dan caranya mungkin tidak bisa menggunakan sudut di sini ya. Jadi bisa aja kan cosine similarity itu menggunakan misalnya perkalian 2 vektor, penjumlahan perkalian 2 vektor dibagi panjang vektor A dan panjang vektor B. Mungkin itu untuk menangani cosine similarity karena di sini kan cuma ada 2 fitur sehingga kita bisa plot ke 2 dimensi ya. Sedangkan kalau fiturnya banyak itu kan kita tidak bisa plot ke 2 dimensi. Kita hanya bisa menggunakan panjang vektornya ataupun nilai-nilai dari vektornya itu sendiri untuk menentukan cosine similarity. Oke. Mudah-mudahan penjelasannya cukup oke ya. Silakan kalau gitu dilanjut ya. Oke, selanjutnya ini penjelasan terkait collaborative filtering ya. Jadi di sini kalau collaborative filtering itu saya recall sedikit, ini salah satu pendekatan recommender system yang menggunakan informasi interaksi antara user dan item dalam membangun recommender system. Dan untuk interaksi yang digunakan ini bisa menggunakan implicit feedback ataupun explicit feedback. Nah, apa itu explicit feedback dan implicit feedback? Di sini contohnya kalau explicit feedback itu merupakan feedback yang diberikan secara langsung oleh user untuk suatu item tertentu misalnya. Bisa berupa rating ataupun bisa berupa review. Nah, kalau untuk rating mungkin di sini kalau nilainya bernilai 1, itu menunjukkan kalau user tersebut tidak suka ya terhadap item tersebut. Nah, sedangkan untuk misalnya ratingnya 5, itu menunjukkan ketertarikan yang lebih tinggi terhadap item tersebut dari user yang bersangkutan. Nah, untuk review mungkin di sini lebih kaya maknanya dibanding rating. Misalnya ratingnya 5 dan untuk reviewnya bisa mungkin ada penjelasan lain kenapa dia memberikan rating 5. Misalnya contohnya kualitas barangnya bagus, ataupun pengirimannya cepat, atau dan sebagainya. Itu untuk e-commerce ya, contohnya. Nah, itu untuk explicit feedback. Nah, selanjutnya untuk implicit feedback di sini merupakan feedback yang tidak secara langsung diberikan oleh user terhadap suatu item. Jadi misalnya ini ada aktivitas klik, aktivitas add to cart, dan aktivitas purchase. Jadi sebenarnya kalau di e-commerce itu kan kita melakukan aktivitas ini untuk membeli suatu produk, tapi belum tentu produk yang kita beli itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi bisa dibilang ini merupakan implicit feedback ya, feedback yang tidak secara langsung diberikan oleh seorang user, yang tidak menunjukkan ketertarikan secara langsung oleh seorang user terhadap suatu item. Dan kedua feedback ini sebenarnya bisa digunakan ya untuk membangun recommender system dengan menggunakan pendekatan collaborative filtering. Dan pada mini workshop kali ini kita akan berfokus pada penggunaan rating ya untuk membangun recommender system, karena rating itu cukup mudah untuk dikembangkan, cukup simpel untuk dikembangkan dibandingkan beberapa feedback lainnya. Dan khususnya untuk library yang nanti akan kita pakai juga berfokus kepada penggunaan rating di situ. Oke, di sini merupakan metode yang umum untuk digunakan pada pendekatan collaborative filtering. Contohnya ini ada memory based method dan model based method. Di mana kalau memory based method ini prediksi rating yang dilakukan itu menggunakan rating pada user lain yang memiliki kemiripan pola pemberian rating. Nah, contohnya itu bisa menggunakan menggunakan algoritma KNN, dan untuk model based method ini bisa prediksi ratingnya itu dilakukan dengan mempelajari user latent vector dan item latent vector.
Nah, mungkin di slide selanjutnya ini akan lebih jelas penjelasannya. Ini hanya untuk sekilas saja, dan untuk model based method ini contohnya SVD atau biasa disebut juga sebagai matrix factorization. Nah, ini untuk penjelasan terkait memory based method. Saya di sini menggunakan algoritma KNN ya, yang cukup mudah untuk dipahami. Jadi untuk collaborative filtering di sini itu kita menerima input berupa user item interaction matrix di sini. Di mana di sini contohnya untuk barisnya itu berupa kumpulan user, dan untuk kolomnya itu berupa kumpulan item. Dan di masing-masing sel ini kita bisa lihat bahwa ada interaksi antara user dengan item yang ditunjukkan dengan nilai rating 1, 2, 3, 4, sampai 5. Dan selain yang sudah terisi ini juga ada beberapa interaksi yang kosong. Misalnya di sini antara user John dan movie Die Hard ya. Di sini ada interaksi yang kosong. Begitu juga dengan user Eric dan film Titanic juga kosong. Di sini diisi dengan tanda tanya. Dan juga user Diane dengan movie Wall-E ini juga kosong. Nah, tujuan dari memory based method ini adalah kita akan memprediksi interaksi-interaksi yang kosong ini atau yang belum terjadi, sehingga nanti kita bisa melakukan rekomendasi item kepada seorang user misalnya. Nah, di sini kita akan melakukan, contohnya akan melakukan prediksi rating pada user Eric, untuk user Eric dengan movie-nya movie Titanic ya, yang dilambangkan dengan tanda tanya. Nah, pertama-tama itu tahapannya kita tentukan dulu user sebanyak K yang mempunyai kemiripan pola pemberian rating dan sama-sama telah memberi rating pada movie Titanic di sini ya, untuk kasusnya. Dan untuk K-nya di sini karena cukup sedikit, kita ambil saja K-nya 2. Karena untuk selain user Eric kan cuma ada 3, jadi kita ambil 2 saja. Dan dari 2 tersebut kita lihat mana yang paling memiliki kemiripan di sini. Kita bisa lihat bahwa antara user Eric dan user John di sini tidak memiliki kemiripan yang signifikan, karena kita bisa lihat misalnya di movie The Matrix, Eric itu memberikan rating 2, sedangkan John itu memberi rating 5 kepada film The Matrix. Atau bisa dikatakan user Eric tidak suka The Matrix, tapi user John itu suka The Matrix. Nah, mungkin ini bisa dikatakan bahwa user ini tidak cocok dengan user Eric. Oleh karena itu, kita menggunakan 2 user lainnya sebagai user yang memiliki pola pemberian rating yang mirip di sini. Jadi, kita menggunakan user Lucy dan user Diane di sini untuk 2 user yang memiliki kemiripan. Nah, dari 2 user itu, kita selanjutnya akan menghitung similarity score-nya, misalnya. Nah, di sini misalnya, ini bukan angka pasti, ini ada similarity score-nya. Jadi kita asumsikan saja untuk user Eric dan user Lucy, kemiripannya 0,75. Nah, mengapa 0,75? Karena di sini kita bisa lihat bahwa di movie The Matrix, itu user Eric memberikan rating 2, dan Lucy juga memberikan rating 1. Jadi bisa dikatakan 2 user ini memiliki kemiripan preferensi kepada film The Matrix. Begitu juga dengan film Die Hard di sini, dia mirip ya, beda 1 saja ratingnya, di mana Lucy di sini memberikan rating 2, sedangkan Eric memberikan rating 3. Untuk film Forrest Gump, mereka malah sama keduanya, dan Wall-E dia mirip dengan yang lain, dia selisihnya 1 untuk pemberian ratingnya. Maka kita bisa simpulkan bahwa di sini similarity-nya itu cukup besar antara user Lucy dan user Eric. Nah, selanjutnya untuk similarity score user Eric dan user Diane, ini kita anggap cukup kecil ya, karena seperti kita lihat di sini di film The Matrix, itu user Eric memberikan rating 2, sedangkan user Diane ini memberikan rating 4. Atau bisa dikatakan 2 user ini memiliki referensi yang cukup berbeda ya, karena selisih ratingnya ini 2. Begitu pula di film Die Hard, dia juga selisih ratingnya 2, di mana Eric ini cenderung netral, tidak terlalu suka, juga tidak suka juga di film Die Hard. Jadi dia cenderung netral karena memberikan rating 3 di sini. Sedangkan untuk user Diane di sini ternyata cukup menyukai film Die Hard.
Dan untuk Forrest Gump dia kebalikannya. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa similarity dari user Eric dan Diane ini tidak cukup tinggi ya, dan kita bisa asumsikan bernilai sekitar 0,15. Nah, dari similarity score tersebut kita bisa menghitung prediksi rating dengan memanfaatkan similarity score seperti yang ada di bagian kanan atas ini rumusnya ya. Jadi perkalian antara similarity score ini dilambangkan dengan WUV, di mana WUV merupakan similarity score dari user U dan user V, dan ini dikalikan dengan rating yang diberikan oleh user V terhadap item, misalnya di sini item Titanic ya, dan dibagi dengan penjumlahan dari similarity score user-user yang bertetangga. Dan setelah kita masukkan di sini misalnya similarity score dari user Eric dan Lucy ini 0,75 dikalikan dengan rating yang diberikan oleh Lucy kepada movie Titanic 5. Jadi kita kalikan sini begitu pula dengan user Eric dan Diane, dan kemudian dibagi dengan jumlah dari similarity score antara user Lucy dan Eric dan user Eric dan Diane. Dan dari hasil sorry, Radit agak ke-mute. Ya. Oh ya. Oke. Tadi agak Tadi sampai mana? Sampai yang ini jelasin. Mana? Yang jelasin R ini, yang bawah. R. Oh ya. Ya. Oke, jadi prediksi rating yang dilakukan ini bisa menggunakan rumus yang di atas ya. Dan kita tadi sudah mendapatkan similarity score-nya berupa sebanyak 0,75, dan nanti similarity score ini akan dikalikan dengan rating yang diberikan oleh user tersebut terhadap movie Titanic. Misalnya di sini user Lucy memberikan rating 5 terhadap user Titanic, maka rating 5 tersebut nantinya akan dikalikan dengan similarity score-nya. Begitu pula dengan user Diane misalnya. Dia dikalikan dengan 3 karena Diane memberikan rating 3 terhadap user Titanic. Movie Titanic. Dan selanjutnya hasil dari itu dibagi dengan penjumlahan dari similarity score-nya. Misalnya di sini similarity score-nya berjumlah 0,9 ya. Dan hasil dari prediksi rating ini sejumlah 4,67, di mana 4,67 ini lebih cenderung dekat ke user Lucy ya. Bisa kita lihat di sini user Lucy bernilai 5 daripada berdekatan dengan user Diane. Di sini hanya 3 ya. Jadi selisihnya dengan user Diane ini cukup besar, dan untuk selisih dengan user Lucy ini cukup kecil untuk prediksi rating dari user Eric terhadap movie Titanic. Sini ya, kita akan memprediksi ini di sini. Oke, ya, mungkin sekarang lanjut. Ya, mungkin jika ada teman-teman yang bertanya, karena ini mungkin slide pertama dengan ada formula. Nah itu benar kan? Ya benar. Ini ada pertanyaan dari Mas Fikri. Permisi ingin tanya, Algoka ini intinya sih menentukan K-nya, silakan. Oke, menentukan K-nya sebenarnya tergantung kita ya pembuat sistemnya. Jadi mungkin teman-teman agak bingung menentukan K-nya, tapi di sini sebenarnya tergantung pembuat sistem yang menentukan K berapa. Jadi bisa aja menentukan K-nya itu 5 ataupun 10, tergantung dari berapa banyak misalnya user ya di dataset yang kita gunakan nanti. Biasanya sih sekitar 10 atau 20 ya kalau di rekomendasi sistem. Karena itu sudah memperlihatkan kalau itu user-user yang sangat mirip dengan user tersebut dalam hal preferensinya. Ya, mungkin begitu. Jadi kayaknya istilahnya antara 10 sampai 20 ya. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi dari Mas Arif Ramadan. Jadi ini kan itu ada R-head yang bawah itu. Oh ya? Itu untuk prediksi user Eric movie Titanic ya? Atau gimana? Iya, untuk user Eric dan movie Titanic. Nah, untuk interaksi-interaksi lainnya juga bisa menggunakan prediksi ini, tapi ya kita tentukan lagi. Pertama, user yang mirip itu siapa aja, dan similarity score terhadap user tersebut itu berapa misalnya. Ya, jadi itu mungkin nggak hanya. Bisa jadi PR buat audiens.
untuk menentukan yang jual ke Die-Hard sama dia-nya ke Wall-E. Mungkin saya ada pertanyaan Wall-E. kecil. Itu yang weight itu sebenarnya bobot ya berarti. Jadi weight ya, bahwa kalau semakin mirip berarti dia semakin berperan dalam menentukan prediksi ratingnya. Iya, betul seperti itu, Pak. Jadi misalnya di sini kan yang bobotnya lebih besar itu kan, atau yang similarity-nya lebih besar itu kan antara user Eric dan user Lucy. Nah, ini memberikan pengaruh lebih besar ya terhadap hasil prediksi ratingnya nanti dibandingkan dengan similarity score ataupun bobot antara user Eric dan user Diane di sini. Yang hanya 0,15 dibandingkan dengan 0,75 gitu. Oke, ya. Baik, mungkin jika ada pertanyaan bisa silahkan, kita akan coba lanjut dulu. Silahkan, Radit. Oke, mungkin ini selanjutnya kita menjelaskan contoh ya dari model based method, di mana salah satu yang paling terkenal ini merupakan algoritma matrix factorization. Jadi matrix factorization ini cukup terkenal pada salah satu challenge ya, dari Netflix, kalau saya tidak salah, sekitar tahun berapa, saya lupa tahunnya. Dan inti dari algoritma ini adalah ketika kita mempunyai user item interaction di sini. Jadi di sini kita menggunakan user item interaction-nya yang tidak menggambarkan ratingnya, menggambarkan hanya interaksinya saja, atau bisa kita sebut sebagai implicit feedback. Kita di sini hanya menggunakan implicit feedback. Nah, dari user item interaction matrix ini, selanjutnya kita akan memecah ke dalam dua latent vector yang berbeda. Yang pertama ini untuk user latent vector, yang mewakilkan user, dan juga item latent vector. Nah, di sini untuk dimensi yang digunakan ini dua ya. Dan sebenarnya teman-teman bisa menggunakan dimensi berapa aja, tergantung kemauan pembuat sistem rekomendasinya, bisa 10, bisa 50. Karena nanti ketika kita kalikan antara user latent vector dan item latent vector, misalnya di sini dimensinya n kali d untuk user latent vector, dan untuk item latent vector itu dimensinya d kali m, maka ketika kita kalikan, kita akan mendapatkan matriks yang berukuran n kali m. Ya. Jadi berapapun d-nya sebenarnya untuk hasil akhirnya di sini akan menghasilkan matriks yang berukuran n kali m. Nah, di sini untuk hasil dari perkalian antara user latent vector dan item latent vector itu akan membentuk matriks aproksimasi ya dari user item interaction matrix yang sebenarnya. Jadi kita bisa lihat di sini sel-sel yang berwarna biru ataupun biru muda itu menunjukkan adanya interaksi antara user dengan movie tertentu. Nah, sebaliknya dengan user yang sel yang diberikan warna kuning ataupun kuning muda di sini itu tidak menunjukkan adanya interaksi antara seorang user dengan suatu item misalnya. Nah, bagaimana untuk rekomendasi item yang diberikan? Kita ambil salah satu contoh saja, kita ambil user yang paling bawah, kita sebut saja user D di sini. Jadi user D kan sudah melakukan interaksi dengan dua movie di sini, ada yang movie The Dark Knight Rises sama movie Memento. Nah, ada 3 movie lain yang dia belum berinteraksi. Nah, bagaimana cara menentukan rekomendasinya? Nah, kita lihat di sini untuk untuk matriks aproksimasinya. Mana nilai hasil dari aproksimasi yang paling tinggi. Nah, di sini ada nilai yang paling tinggi yaitu minus 0,11, yaitu film Harry Potter. Nah, oleh karena itu, film ini nantinya akan direkomendasikan terlebih dahulu kepada user D di sini, dibandingkan 2 movie lainnya, yaitu The Triplets of Belleville dan Shrek, contohnya. Nah, begitu pula dengan user-user lainnya, misalnya di sini user C, dia belum berinteraksi dengan 2 movie. Salah satu contohnya mungkin di sini akan direkomendasikan film The Dark Knight Rises karena nilai aproksimasinya lebih besar dibandingkan dengan aproksimasi dari movie Memento di sini untuk interaksi. Oke, yang lain juga untuk user lain juga mirip untuk mendapatkannya. Mungkin itu ya untuk model based method. Untuk teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan bisa bertanya langsung. Mungkin ya, ini ada pertanyaan dari Mas Aif Ramadan. Bagaimana mendapatkan
matriks yang ini di user latent vector sama item latent vector. Jadi bagaimana dari yang yang kiri itu ya, itu bisa jadi yang jadi latent ini. vectors-nya. Terus nanti sehingga pada akhirnya bisa jadi yang prediksi. Oke, jadi untuk user latent vector ini didapatkan dengan training ya. Jadi bisa saja dari awal kita inisiasi matrix. Kita bisa sebut matrix ya. Kita sebut matrix latent vector ini kita inisiasi sembarang saja. Jadi nilainya sembarang awalnya. Dan nanti seiring model based method ini melakukan training, maka nilai-nilai dari user latent vector ataupun item latent vector ini akan berusaha untuk menyesuaikan hasil aproksimasinya. Jadi misalnya hasil aproksimasinya masih belum baik, masih belum mirip dengan user item interaction matrix aslinya, maka itu akan di training terus berdasarkan errornya. Jadi di sini diupdate terus selama proses training. Begitu mungkin. Oke. Kalau mungkin ada pertanyaan, atau kalau enggak mungkin saya ingin bertanya, Dit. Di sini kan agak beda dikit sama contoh sebelumnya ya. Di mana agak berbeda. Di sebelumnya ada rating ya. Kalau di sini berarti lebih centang, maksudnya gimana, Dit? Oh, kalau di sini ini saya menggunakan contoh implicit feedback ya, Pak. Jadi bukan rating. Sebenarnya untuk rating juga bisa untuk misalnya di sini nilainya 5, di sini 1, dan mungkin nanti aproksimasi ratingnya juga akan berbeda dari ini. Mungkin akan ada dari range-nya mungkin dari 5 ya paling tinggi. Dan ada yang minus juga menunjukkan hasil aproksimasinya. Nah, kalau di sini ini saya lebih berfokus pada implicit feedback supaya lebih gampang aja pemahamannya nanti buat teman-teman. Oke, ya. Ini ada pertanyaan yang sudah terjawab. Jadi tadi Mas Reza sempat nanya, jadi data yang matrix factorization apakah bisa dari feedback implicit? Jadi ini memang contoh yang dikasih Radit memang implicit feedback ya. Mungkin tapi ya ini implicit feedback. Kalau untuk rating ternyata juga bisa ya Radit ya, yang tadi Radit sempat jelasin, yaitu nanti latent factor-nya ngikutin. Apakah begitu, Dit? Iya, untuk latent factor-nya nanti mengikuti si mengikuti user item interaction matrix nantinya, yang misalnya menggunakan rating di situ. Jadi misalnya nanti kan ini hanya min 1 sampai 1, mungkin di sini min 1 sampai 1. Tapi mungkin kalau kita menggunakan rating, bisa saja mengikuti range dari rating yang ada di dataset, misalnya 1 sampai 5 gitu, untuk di item latent vector. Jadi ini cukup fleksibel ya untuk data yang digunakan. Sip. Oke, kayaknya masih belum ada pertanyaan lagi, jadi silahkan dilanjutkan. Oke, selanjutnya mungkin ini metrik evaluasi yang biasa digunakan pada collaborative filtering khususnya. Jadi kan tadi seperti kita lihat hasil prediksi rating yang dihasilkan oleh misalnya memory based collaborative filtering tadi itu kan bernilai desimal ya, tidak bulat, misalnya tidak bulat rating 4 atau rating 5, tapi lebih ke desimal. Nah, untuk mengevaluasi performanya di sini bisa menggunakan dua matriks, yaitu matriks root mean square error atau RMSE dan mean absolute error atau MAE. Di mana kalau RMSE ini kita menggunakan akar dari rata-rata penjumlahan error kuadratnya. Jadi error itu dihasilkan dari selisih antara rating aslinya dengan rating yang diprediksi di sini. Nah, itu untuk RMSE, sedangkan untuk MAE kita bisa mendapatkannya dengan menggunakan rumus ini, di mana kita ambil dulu selisih absolut dari rating aktual dan rating yang telah diprediksi, nanti dijumlahkan dan dirata-rata seberapa banyak jumlahnya. Dan untuk perbedaannya mungkin di sini kalau RMSE itu cenderung bisa memperlihatkan error yang lebih besar jika ada variasi error yang terdapat di hasil prediksinya. Sedangkan kalau di MAE ini misalnya variasinya besar, misalnya ada error 1, 3, 5, misalnya ada variasi yang agak besar tersebut, MAE ini tidak cukup baik dalam menggambarkan
variasi error yang terjadi. Jadi lebih baik menggunakan RMSE karena bisa bisa memperlihatkan seberapa variasinya error yang ada di hasil prediksi itu sendiri. Oke, mungkin ini selanjutnya penjelasan singkat ya terkait library surprise. Jadi surprise ini singkat kepanjangannya itu merupakan Simple Python Recommendation System Engine. Ya, mungkin agak maksa dari pembuatnya, tapi emang ini kepanjangannya. UR ini tidak digunakan di sini. Dan untuk surprise ini merupakan salah satu library Python yang berbasiskan scikit ya, jadi mirip dengan scikit-learn yang berfokus untuk membangun dan mengembangkan recommendation system. Jadi di sini mungkin teman-teman yang sudah terbiasa dengan menggunakan scikit-learn untuk mengolah machine learning misalnya, ini bisa dengan mudah menggunakan surprise nanti karena sintaks dan function-functionnya itu cukup mirip. Dan di surprise ini juga ada beberapa algoritma yang disediakan, misalnya untuk memory base tadi yang sudah kita sama-sama diskusikan itu ada KNN, dan ada juga beberapa pengembangan KNN lain, misalnya menggunakan Z-score normalization untuk ratingnya, ataupun bisa menggunakan rata-rata rating dari si user yang bersangkutan misalnya. Ini tinggal dipanggil aja nanti di saat kita melakukan hands-on mungkin bisa menggunakan KNN. Nah, selanjutnya juga ada model based method juga ada di library surprise. Contohnya mungkin bisa SVD atau biasa dibilang matrix factorization ataupun SVD++. Nah, SVD++ ini merupakan pengembangan dari SVD dengan memanfaatkan informasi implicit rating di sini. Mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di link dokumentasi dari surprise. Jadi ada di surprise.readerdocs.io/n/table di sini. Di sini cukup detail untuk penjelasan terkait masing-masing algoritma yang disediakan oleh surprise. Oke, mungkin selanjutnya saya lanjut ke pembahasan mengenai paper yang sudah dipublikasikan pada ISTIP 2020. Jadi di sini saya dan dibimbing oleh Pak Faris dan salah satu dosen lain, yaitu Pak Ido dari Fasilkom juga, dan dibantu oleh salah satu mahasiswa S1 di sini, Yasmina Amalia. Di sini penelitian ini menggunakan library surprise ya, untuk membandingkan algoritma mana yang cocok pada dataset dengan domain beauty product. Jadi intinya di sini kita menggunakan dataset pada domain beauty atau cosmetic product. Dan untuk linknya di sini teman-teman bisa akses di IEEE Explore IEEE.org/document/ID-nya 9315512. Oke, itu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dataset yang digunakan pada paper ini yang telah dipublikasikan. Itu dataset ini diambil dari salah satu e-commerce Indonesia yang berfokus di beauty products atau di cosmetic products. Dan untuk datasetnya itu sendiri terdiri dari sekitar 10.000 user item ratings data atau 10.000 interaksi. Dan untuk proporsi ratingnya itu bisa kita lihat di bagian kiri, di mana rating 1 itu memiliki interaksi yang cukup sedikit ya jika dibandingkan dengan rating 5, sehingga bisa dikatakan proporsi ratingnya ini cukup imbalance. Dan ini suatu hal yang normal karena setelah saya melihat beberapa dataset juga, dataset lain yang digunakan untuk recommendation system, memang kebanyakan itu cukup imbalance antara rating-rating yang tinggi, misalnya 4 dan 5, terhadap rating-rating yang sedikit, misalnya 1 dan 2. Dan untuk fitur yang digunakan pada dataset ini adalah user ID, product ID, dan rating. Untuk eksperimen setupnya di sini kami menggunakan 3 tahapan, di mana untuk tahapan pertama itu tahapan pre-processing. Pertama-tama kita melakukan encode username dan item name untuk menjaga anonimitas dari datanya itu sendiri, karena datanya kami publish ya di penelitian ini. Dan selanjutnya kami melakukan drop missing value terhadap value-value yang ada di dataset.
Kenapa kami drop? Karena ya kalau produk ID kalau misalnya kosong itu kan tidak cukup relevan ya. Misalnya kita mengisinya dengan produk ID yang cukup banyak di interaksinya, misalnya seperti itu. Sehingga kami memutuskan untuk melakukan drop terhadap machine value-nya. Dan selanjutnya, tahapan selanjutnya itu tahapan modeling. Di sini kami menggunakan memory based collaborative filtering dan model based collaborative filtering. Dan selain itu kami juga melakukan transfer learning. Namun untuk yang transfer learning ini saya tidak menjelaskan lebih lanjut ya, karena selain hasilnya yang cukup jelek dan ini kan di workshop ini kita hanya berdiskusi tentang yang dasar-dasar. Jadi lebih baik kita hanya mendiskusikan terkait memory based dan model based. Dan selanjutnya untuk tahapan evaluation, di sini kami menggunakan stratified sampling untuk membagi data setnya. Jadi stratified sampling itu intinya ketika kita membagi training set dan test set dari data, testing datanya, kita tetap mempertahankan proporsi dataset aslinya. Misalnya proporsi dataset aslinya itu seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 yang cenderung 5 paling banyak, dan jika kita menggunakan stratified sampling, kita tetap mempertahankan proporsinya, baik itu di training set ataupun di testing setnya. Dan selanjutnya untuk matriks evaluasi yang kita gunakan di sini ada dua ya, ada matriks RMSE dan MAE seperti yang sudah saya sebutkan tadi di bagian sebelumnya. Dan berikut hasil dari paper yang kita publikasikan, di mana di sini saya membandingkan model based dan memory based. Untuk performanya itu sendiri, model based terlihat lebih baik ya dibandingkan memory based, karena seperti yang kita lihat di sini yang dicetak tebal itu merupakan top 3 dari performa algoritmanya. Jadi misalnya di sini posisi pertama itu ada di SVD++ dengan RMSE sekitar 0,96 dan MAE sekitar 0,77 di sini. Dan untuk SVD juga mirip dengan SVD++, masih di bawah 1 untuk RMSE maupun MAE-nya. Dan untuk peringkat ketiga di sini ada KNN bias. Ini salah satu algoritma yang disediakan juga di Surprise. Jadi dia menggunakan user bias dan item bias untuk menentukan rekomendasi itemnya. Dan jika kita bandingkan dua ini, maka kita bisa simpulkan bahwa ternyata model based method itu lebih memiliki performa yang lebih baik ya, dibandingkan dengan memory based method, khususnya di dua algoritma ini, di algoritma SVD++ dan SVD. Oke, mungkin sekian ya. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman, bisa ditanyakan, karena ini sesi Q&A. Mungkin saya kembalikan ke Pak Faris dulu. Ya, oke. Terima kasih banyak ya, Radit, atas presentasi yang menarik dan interaktif juga. Jadi tadi sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan, tapi tentu saja tidak ditutup untuk pertanyaannya. Jadi silahkan jika ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, bahkan untuk yang di bagian slide yang awal-awal itu juga boleh. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Mbak Wanda Kinasih. Jadi pertanyaannya ini terkait dengan evaluasi. Jadi evaluasinya berdasarkan rating kan ya? Kemudian apa enggak bias ya kalau misalkan imbalance? Yang metrik evaluasi atau yang papernya, Pak? Saya agak kurang jelas. Yang terakhir, Kak. Yang ini ya? Yang terakhir yang ada paper itu kan tadi dijelasin ratingnya tuh imbalance. Terus kan ada evaluasi. Nah, evaluasinya apakah berdasarkan rating tersebut gitu. Jadi kayak dari MAE atau apa tadi RMSE-nya dari rating gitu hitungnya apa bukan gitu. Kalau iya kan dia jadi cenderung ke angka 5 semua nggak sih gitu. Tapi ya mohon pencerahannya. Iya. Kasih. Iya, setelah kita plot juga sebenarnya emang dia agak cenderung ke rating 4 ya, lebih cenderung ke rating 4 karena untuk SVD dan SVD++ ini dia menggunakan
average rating ya dalam memberikan rekomendasi, sehingga memang agak cenderung untuk ke arah rating 4 atau rating 5. Nah, tapi selain itu juga kita dari rating-rating tersebut juga bisa melakukan ranking ya. Jadi misalnya yang rating 1 diprediksi jadi rating 3 itu kan masih sedikit hasil prediksinya. Jadi misalnya kita melakukan rekomendasi, tetap mendapatkan hasil rekomendasi yang sesuai, karena meskipun prediksi ratingnya itu agak jauh misalnya, tapi tetap ada rankingnya di situ, menunjukkan seberapa besar preferensi seorang user terhadap suatu item di situ. Mungkin itu ya. Karena semuanya juga kebanyakan menggunakan average ratingnya juga. Ya. Oke, ya. Selanjutnya dari Sandi. Silahkan Sandi, mungkin mau unmute atau gimana? Ya Pak, izin bertanya. Silahkan ya. Sudah terdengar belum Pak suaranya? Siap, sudah. Sudah Mas Andi. Ya. Oke. Perkenalkan saya Sandi dari Yamita. Untuk recommender system ini kan dievaluasinya masih pakai RMA sama MAE. Untuk dari setiap metodenya sendiri, waktu training dan waktu testing gitu diperhitungkan nggak? Soalnya kan untuk recommender system juga kita kan mungkin perlu waktu yang cepat untuk merekomendasikan itu, atau waktu itu tidak diperhitungkan. Oke, kalau di sini kita hanya memperhitungkan performanya ya, kalau di penelitian ini. Jadi tidak berfokus kepada waktu training ataupun waktu testing ya. Tapi sebagai pengetahuan aja, setelah kita melakukan percobaan, itu kita mendapatkan insight juga bahwa kalau misalnya KNN itu ternyata cenderung lebih lama ya untuk training time-nya, karena bisa dilihat tadi kita harus melakukan hitung similarity score yang terlebih dahulu dibandingkan dengan model base yang dimana kita memecah antara user latent vector dan item latent vector, yang dimana itu lebih cepat ya kalau dalam proses trainingnya. Mungkin itu ya. Jadi kita tidak berfokus untuk training time dan testing time-nya di penelitian kali ini. Tapi kalau untuk aslinya mungkin bisa berpengaruh, khususnya untuk testing time-nya. Oke, begitu mungkin. Oke. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Reza. Kalau datanya dari implisit, berarti true value-nya dibuat satu ya untuk mengukur RMSE? True value-nya dibuat satu. Iya, mirip ya. Karena tadi kan kita bisa lihat juga mungkin di bagian ini. Ini kan nilainya koma ya, kurang dari 1 ataupun minus di sini. Ini juga bisa digunakan untuk menggunakan RMS juga. Kalau saya tidak salah ini. Jadi tetap bisa juga menggunakan RMS-nya. Mungkin maksud pertanyaannya lebih ke itu yang centang itu berarti satu ya, maksudnya kalau yang yang ini. Iya, yang ini nilainya 1. Yang centang itu nilainya 1, yang ini tuh tidak ada nilainya sebenarnya. Dan di matrix factorization ini kita mencoba untuk memprediksi apakah interaksi-interaksi ini mana yang paling berpotensi untuk terjadi ya. Bisa kita lihat di aproksimasinya di sini. Nilai aproksimasi yang terbesar ini menunjukkan probabilitas yang lebih tinggi untuk adanya interaksi di sini. Oke, mudah-mudahan menjawab ya, Reza. Ya, silahkan mungkin kita ada... Bisa nanya lagi saya? Boleh nanya ya? Oh iya, boleh. Silakan. Ya, boleh. Yang perkenalkan, nama saya Imam. Kebetulan satu angkatan juga sama Radit, Pak. Oh, temennya sendiri, ya udah. Silahkan. Jadi, pengen nanya mengenai penelitian ini. Ini benar ya, di dataset ini semuanya berarti ada rating dari datasetnya? Pasti ada ratingnya? Dari dataset yang pasti ada. Nah, mungkin mau nanya lebih ke aplikasi ke dunia, ke aplikasi langsung ke dunia nyatanya. Nah, kalau misalkan kan banyak pengguna yang di e-commerce itu, di Tokopedia, contohnya banyak yang dia nggak memberikan rating kan.
Nah itu kira-kira kalau kasus ini apakah di-handle atau enggak dalam aplikasinya, atau mungkin kira-kira ada insight seperti apa untuk nge-handle yang enggak memberikan rating. Terus yang pertanyaan saya yang kedua adalah kalau di Tokopedia itu kan juga banyak item yang sebenarnya sama tapi penjualnya kan beda-beda, dan otomatis berarti kan produk ID-nya dari item tersebut pasti kan beda-beda produk ID-nya kan. Nah, pertanyaan saya gimana caranya untuk memberikan rekomendasinya itu mungkin nggak spesifik ke produk ID tersebut, tapi tahu, maksudnya misalnya kayak tadi kita orang yang beli alat mesin kopi mau direkomendasikan ke grinder gitu ya, ke penggiling kopi, tapi maksudnya kalau di sini gimana rekomendasinya itu gitu, untuk tepat ke mungkin gini sih, maksudnya supaya fair ke penjual-penjual yang lain, kira-kira gitu, maksudnya nggak spesifik ke produk ID yang ini gitu, kira-kira seperti itu pertanyaan. Terima kasih. Oke, mungkin saya jawab pertanyaan yang pertama ya. Untuk yang misalnya user tidak memberikan rating. Nah, user tersebut bisa kita kategorikan mungkin ke masalah cold start ya, atau cold start problem. Jadi itu sama aja dengan user baru yang belum pernah memberikan rating. Jadi bagaimana cara menanganinya? Kalau collaborative filtering memang cukup terpengaruh ya dengan adanya cold start problem gitu. Jadi intinya kita bisa menggunakan metode pendekatan rekomendasi sistem lain, contohnya misalnya content based filtering ya. Jadi misalnya seorang user itu dianggap sebagai user yang baru, kita bisa merekomendasikan item-item yang mirip terhadap misalnya item yang misalnya ataupun menggunakan user-user lain yang mirip untuk memberikan rekomendasinya. Tidak hanya terbatas pada item kalau di konten. Untuk untuk yang pertanyaan pertama mungkin itu ya. Jadi kita tidak harus selalu menggunakan collaborative filtering untuk menangani kasus seperti itu. Kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan lain. Contohnya mungkin salah satunya content based filtering terhadap user yang bersangkutan. Nah, untuk yang kedua, mungkin untuk yang grinder ya. Di sini contohnya ada grinder di sini. Kenapa bisa direkomendasikan ini? Mungkin Tokopedia punya cara lain selain menggunakan produk ID. Bisa saja mereka menggunakan kategori di sini. Jadi kategorinya nanti yang direkomendasikan. Nah, nanti dari kategori tersebut bisa dicari produk yang misalnya menjadi pelengkap ataupun produk yang sejenis. Jadi dia lebih menekankan kepada rekomendasi superkelasnya dibanding langsung terhadap produk ID-nya. Untuk yang contoh tadi mungkin lebih cocok terhadap produk-produk yang misalnya di cosmetic product, jadi agak susah mungkin untuk menentukan superkelasnya dibandingkan dengan kopi ini. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaannya Imam tadi. Ya, bagaimana mungkin ada yang masih kurang kalau jelas. di research yang tadi yang di papernya Radit itu ya, masih berdasarkan produk ID ya, berarti nggak. Iya, masih berdasarkan produk ID. Ya, berarti kan belum menghandle, masih belum menghandle yang seperti itu berarti ya. Tapi ya, masih kalau misalkan yang tadi Radit bilang pakai superclass, apakah itu tetap tetap bisa gimana ya? Tetap harus menggunakan gabungan content base apa collaborative filtering cukup gitu? Kalau case di e-commerce sebesar Tokopedia mungkin untuk satu pendekatan itu kurang cukup ya. Harus menggunakan beberapa pendekatan. Jadi dalam satu model berarti. Dalam satu model, misalnya tadi kan sudah ada pendekatan hybrid rekomendasi sistem. Jadi kita bisa menggabungkan sebenarnya antara pendekatan collaborative filtering dengan pendekatan content based hybrid. Dan hybrid ini nggak cuma dua, bisa ada pendekatan-pendekatan misalnya 3 ataupun 4. Itu bergantung kepada si usernya. Misalnya tadi ada kasus usernya itu nggak memberikan rating. Itu lebih bisa di-handle di content based dibandingkan collaborative filtering. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Radit. Oke, terima kasih pertanyaannya juga.
Ya, jika ada pertanyaan lagi silakan. Jika masih belum, mungkin kita akan break dulu sebentar, biar Radit bernafas dulu, dan nanti kita akan kembali kurang lebih 5 menit ya, Dit ya. Jadi silakan mungkin jika Bapak Ibu ada yang ingin rehat sejenak. Kita akan kembali lagi 5 menit dan itu ada link kodenya, ya, Dit ada ya. linknya. Ya, ada link kodenya. Mungkin teman-teman bisa mulai download dari sekarang. Ya, kita kembali di 11.24 kali ya. Oh ya, itu agak ketutupan, Radit. Mungkin ketutupan boxnya ya. Oke, sip, sip.
Baik, tampaknya udah jam 11.24 ya. Mudah-mudahan break-nya cukup untuk menyegarkan kembali. Nah, kali ini Radit akan menunjukkan istilahnya hands-on ya. Jadi di sini sesinya akan lebih praktikal. Bagaimana kita bisa dengan tangan sendiri ya, kita memang bisa membuat sistem rekomendasi sistem seperti yang terdapat pada presentasi Radit tadi. Nah, mungkin silahkan Radit untuk bisa menjelaskan. Oke, saya stop sharing dulu ya untuk yang presentasi ini. Oke, apakah sudah terlihat Pak Faris untuk collab-nya? Ya, ini halaman collab research Google mini workshop rekomendasi sistem iFind. Ya, kayaknya mestinya udah sih. Oh ya, untuk informasi tambahannya, jadi teman-teman setelah download dari GitHub, itu untuk file IPYNB-nya bisa teman-teman upload ke Drive ya, dengan menggunakan Google Colab. Jadi lebih gampang nanti daripada teman-teman harus run-nya di lokal, harus melakukan instalasi terhadap beberapa library misalnya. Kalau di Colab mungkin agak lebih mudah untuk teman-teman melakukan running code-nya nanti. Oke, apakah ada yang masih belum upload ke Google Drive misalnya, ke Colab? Mungkin bisa saya tunggu dulu. Ya, mungkin teman-teman bisa mengakses link tersebut ya untuk mendapatkan ininya ya, PNB-nya plus datanya juga ya, Dit ya. Ya, datanya juga. Tapi untuk code-nya nanti mungkin datanya tidak kita gunakan ya. Jadi data tersebut langsung saya download dari link, jadi lebih mudah nanti buat teman-teman. Ya, dari URL langsung. Mantap, mantap. Yang penting itu IPNB-nya saja di-upload ke Google Drive ya. Google Drive teman-teman. Ya, mungkin kita bisa paralel ya sambil teman-teman coba akses kodenya, mungkin Radit juga bisa jelasin kodenya ya. Oke, untuk pertama-tama mungkin teman-teman yang belum familiar dengan Google Colab, di sini teman-teman harus connect terlebih dahulu ya ke Google Colab-nya dengan mengklik connect di bagian kanan atas. Dan setelah connect, nanti teman-teman baru bisa untuk melakukan coding ya di bagian Colab ini. Nah, di bagian pertama di sini teman-teman bisa melakukan import library. Ini library apa saja yang teman-teman nanti mungkin akan gunakan di workshop ini. Jadi saya di sini awalnya itu menggunakan 3 library saja ya, yang cukup cukup umum untuk digunakan pada saat mengolah machine learning ataupun hal-hal lainnya di Colab. Jadi 3 library Pandas, NumPy, dan Matplotlib dan PyPlot. Dimana kalau Pandas ini lebih condong untuk melakukan pengolahan datanya. Untuk NumPy mungkin untuk proses matematis biasanya untuk mengalihkan matriks ataupun melakukan akar kuadrat ini lebih gampang dengan menggunakan NumPy. Dan untuk Matplotlib ini lebih ke arah visualisasinya. Oke, mungkin yang ada pertanyaan? Oh, enggak. Untuk ngerannya mungkin di sini teman-teman yang belum familiar itu ada 2 cara, bisa mengklik tombol play di sini ya. Tombol play ini ada tulisan Ransel, ataupun bisa menggunakan keyboard di mana dengan menggunakan shift plus enter dengan merannya. Nah, kalau ada loading seperti tadi itu berarti sudah di run. Dan biasanya kalau sudah di run itu akan berganti tadinya kotak ini kosong berganti ke nomor. Itu menunjukkan pada urutan keberapa sel ini dijalankan. Gitu.
Oke, selanjutnya kita bisa load datasetnya. Jadi di mini workshop kali ini kita menggunakan dataset Movielens Statiska, di mana di Movielens Statiska ini terdapat 100.000 interaksi ya. Dan untuk domainnya di sini sudah jelas ini movie. Dan untuk mendapatkan datasetnya di sini saya menggunakan URL ya, URL dari GitHub tadi, sehingga teman-teman nggak usah repot-repot untuk memindahkan datasetnya ke Drive. Jadi hanya untuk IPNW-nya sudah bisa. Dan ini cara untuk melakukan load dataset ke Pandas Data Frame. Jadi Pandas Data Frame ini cukup sering digunakan untuk melihat isi dari dataset misalnya. Ini bisa kita run. Sini kita run. Dan di sini akan terbentuk dua data frame ya, data frame ratings dan data frame movies. Kita bisa lihat beberapa contoh recordnya di sini dengan menggunakan head. Dimana kalau head itu kita akan melihat 5 record pertama dari sebuah data frame. Dan kalau teman-teman mau melihat misalnya 10 record pertama, kita bisa diisi di bagian dalam kurungnya ini. Kalau kita run di sini 10 berarti akan ditampilkan 10 record pertama. Nah, selain beberapa record pertama, kita juga bisa menampilkan beberapa record terakhir dengan menggunakan function tail di sini. Itu defaultnya sama seperti head 5, dan jika mau menunjukkan lebih banyak misalnya 10, itu bisa diisi bagian dalam kurungnya. Nah, untuk data frame ratings di sini ini isinya berupa user ID, movie ID, rating, dan timestamp. Dan yang kita butuhkan ini hanya 3 fitur di sini ya, ada user ID, movie ID, dan rating. Dan untuk timestampnya kita nggak gunakan pada mini workshop ini. Untuk movies ini isinya title dan genre dari movie ID. Jadi ini bisa digunakan pada saat kita melihat rekomendasinya nanti. Karena kan kalau kita hanya menggunakan movie ID, kita nggak tahu ini movie ID, movie apa. Nah, kalau kita bisa ada informasi tambahan seperti judulnya apa, itu bisa lebih baik dalam memberikan rekomendasi nanti untuk visualisasi. Detail sama. Dan selanjutnya kita bisa explore datasetnya ya. Explore datasetnya. Di sini kita bisa melihat berapa banyak jumlah interaksi di data frame ratings-nya. Di sini seperti nama dari datasetnya, Movielens Statiska, ternyata memang benar ada sekitar 100.000 interaksi di sini di datasetnya. Dan untuk banyaknya film di sini ternyata ada sekitar 9.742 film di sini. Nah, di sini juga bisa di-plot ya untuk proporsi ratingnya di sini. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ada rating setengah di sini, jadi tidak bulat di sini. Dari mulai setengah sampai 5, jadi ada sekitar 10 rating yang bisa dibilang. 10 macam rating, dan proporsinya kita bisa lihat di sini, di mana proporsi yang tidak bulat itu cenderung lebih sedikit ya nilainya dibandingkan rating-rating yang bulat seperti 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, mungkin explore-nya itu untuk ratingnya. Dan ini untuk kita bisa melihat juga user ID mana yang paling banyak berinteraksi. Misalnya di sini ternyata user ID 414 yang paling banyak berinteraksi, sekitar 2.700 mungkin atau 2.600. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ternyata cukup banyak juga interaksi antara seorang user dengan beberapa movie di sini. Itu mungkin tanya, Dit, itu sebanyak itu sempat ya, maksudnya misalkan nonton movie plus ngasih review sebanyak 2.000-an, apa ini ada kemungkinan apa ya, bot atau gimana ya, spam atau gimana ya, Dit? Kalau ini sepertinya sudah nggak ada bot sih Pak, karena ini di salah satu website yang memang khusus untuk review sih.
khusus untuk review. Jadi movie lens itu khusus untuk review movie, dan nanti bisa direkomendasikan berdasarkan apa yang telah dilihat oleh user misalnya. Dan memang movie lens itu kan cukup banyak interaksinya. Bahkan ada yang movie lens 1M atau 1 juta interaksi. Nah, mungkin di situ juga akan lebih banyak lagi ya untuk setiap user dalam memberikan interaksinya. Terima kasih. Oke, itu tadi user ID ya. Sekarang kita lanjut ke movie ID. Di sini kita lihat top 20 movie. Ini bisa kita gunakan sebenarnya untuk menentukan film-film yang populer dari sistem. Di sini kita bisa lihat bahwa film dengan ID 356 ini berinteraksi dengan sebanyak 300 lebih user di sini. Kita bisa pindahkan di sini ke dalam bentuk list untuk lebih gampang. Yang sebelumnya ini bentuknya series ya, series data frame itu agak series pandas itu agak cukup sulit untuk diolah. Mungkin ketika kita ubah ke array, di sini nanti kita bisa lebih mudah untuk mengolahnya. Dan di sini kita bisa mendapatkan popular movies dari tadi ya, di mana di sini ada ratings, di-value-kan itu maksudnya setiap movie ID akan kita count dan kita ambil 20 teratas di sini. Di bagian final titik 20 itu maksudnya kita ambil 20 teratas dan kita ambil indeksnya atau kita ambil movie ID-nya. Nah, selanjutnya kita ubah ke array. Nah, di sini popular movies ini isinya array dari ID movie yang populer di sini, atau bisa dibilang ya populer top 20. Dan kita bisa print di sini title-nya dengan menggunakan perintah yang sudah saya sebutkan di sini. Dengan memanfaatkan ID dari popular movies tadi. Kita bisa lihat bahwa Forrest Gump di sini memiliki popularitas tertinggi ternyata. Forrest Gump, mungkin saya kurang tahu film-film ini. Belum lahir gitu ya saya. Ya, mungkin itu dari eksplorasinya. Mungkin teman-teman bisa mengeksplorasi lebih jauh ya di Your Code Here. Mungkin nanti bisa eksplorasi lebih jauh di sini. Dan mungkin sekarang kita lanjut ke Surprise Library. Di sini kita bisa install Surprise dengan menggunakan perintah tanda seru install Surprise. Di sini kita download. Jadi mungkin agak sedikit memakan waktu di sini. Oh ya, Dit, sambil nunggu, mungkin di bagian bawah itu recommendation with surprise built-in dataset, itu ada tulisan yang dataset load built-in ya. Kayaknya itu dia nge-load-nya dari library surprise-nya bukan? Iya, jadi surprise library itu juga memiliki sudah tersedia beberapa dataset yang bisa diakses ya. Jadi contohnya ini Mozilla 1SK juga, tapi mungkin versioningnya ini beda dengan yang kita gunakan. Dan ada juga 2 dataset lainnya, ada Mozilla 1M atau 1 juta interaksi dan juga dataset Gesture kalau nggak salah. Jadi ada 3 dataset yang bisa kita akses dengan menggunakan library surprise saja, nggak perlu download dataset dari sumber lain misalnya. Oke, mungkin di sini kita bisa run ya. Di sini kita menggunakan surprise built-in dataset dulu. Dan nanti baru abis ini kita menggunakan dataset yang kita load sebelumnya. Oke, di sini kita yes aja buat downloadnya. Oke, sudah terdownload. Dan selanjutnya ini kita setelah download bisa melakukan trend test split di sini. Trend test split itu maksudnya kita melakukan splitting dari dataset yang kita load. Dan untuk test size-nya di sini saya menggunakan 0,20, yang berarti training set-nya ini berjumlah sekitar 80% dari data set-nya, dan untuk test set-nya itu sekitar 20% dari data set-nya. Dan ini cara untuk meload algoritmanya. Untuk load algoritmanya di sini saya menggunakan SVG.
Nah, ini cukup mirip ya dengan scikit-learn, khususnya bagi teman-teman yang udah pernah menggunakan scikit-learn. Dan kita melakukan fitting terhadap training setnya. Setelah melakukan fitting, di sini fitting itu untuk training ya, training si modelnya. Dan setelah di train nanti selanjutnya di tes terhadap test setnya. Tes ini bisa kita analogikan sebagai predict ya di scikit-learn. Jadi untuk melakukan prediction. Nah, untuk prediction di sini kita mendapatkan nilai RMSE atau akurasi sebesar 0,9355 untuk yang prediction ini. Dan selanjutnya mungkin ini langsung cara lainnya. Jadi ini kan kita mendefine dulu data training dan data testnya dengan menggunakan proporsi 0,2. Nah, di sini kita juga bisa melakukan cross validation ya. Jadi kita ini saya akan dulu aja, mungkin agak lama. Jadi nanti di cross validation itu intinya kita tidak hanya membagi data tersebut ke 80-20, tapi kita bentuk fold, di mana setiap fold itu merepresentasikan bagian dari dataset yang berbeda. Nah, untuk fold 1 mungkin bisa agak lama ya di sini untuk RAM-nya. Nah, untuk fold 1 ini bisa aja di 20% data pertama itu untuk test set, dan di 80% data sisanya itu sebagai training set. Dan begitu pula di fold kedua di sini, misalnya di 20%, yang kedua, jadi misalnya ada dari 0 sampai 20 untuk fold 1, di fold 2 mungkin dari 21 sampai 40 untuk test setnya, dan sisanya untuk training set. Begitu pula untuk fold lain. Dan di sini kita bisa lihat bahwa rata-ratanya itu sekitar 0,93 ya untuk RMSE-nya, sedangkan untuk MI-nya di sini sekitar 0,73. Untuk fit time-nya atau training time-nya di sini sekitar 4 detik bagi masing-masing effort. Nah, tesnya ini cukup cepat ya, sekitar 0,18. Dan di results ini kita bisa nyimpan juga ada fit time, tes MAE, tes RMSE, dan tes timer. Jadi di sini tadi saya agak kelewat. Di sini measure-nya kita bisa define apa, misalnya di sini RMSE dan MAE. Nah, teman-teman bisa juga untuk menggunakan metrik lainnya yang tersedia di sertasi. Mungkin teman-teman bisa cek di dokumentasi yang sudah saya berikan tadi. Jadi di sini kita ambil rata-ratanya untuk si tes MAE dan tes RMSE-nya. Di sini kita mendapatkan nilai sekitar 0,3 untuk average MAE-nya dan 0,93 untuk average RMSE-nya. Nah, itu tadi untuk yang built-in dataset. Untuk yang custom dataset, kita define dulu ya. Tadi dari rating itu kan ada 4 kolom. Dan di sini kan kita bisa define 3 kolom aja. Jadi kita ambil 3 kolom dari data frame ratings. Ada kolom user ID, user ID, dan rating. Dan kita simpan ke variabel DF di sini. Dan selanjutnya kita bisa melihat rating minimum dan rating maksimum dari dataset ini. Jadi nanti akan digunakan juga ya, nanti ada untuk minimum rating dan maksimum rating akan digunakan juga selanjutnya. Sehingga di sini kita simpan dulu untuk rating minimumnya 0,5 dan rating maksimumnya 5. Nah, mungkin saya run dulu, dan saya jelaskan juga. Jadi perbedaannya di custom dataset dengan built-in dataset itu pada saat kita load datanya. Jadi tadi kan fungsinya itu load built-in ya. Sini load built-in, tapi kalau custom dataset itu kita load from DF atau load from data frame. Jadi kita define dulu, tadi sudah kita define data frame-nya di sini. Dan kita juga define di sini reader ya. Reader itu kita define skala ratingnya. Di sini seperti yang tadi sudah disebutkan, kita simpan minimum rating dan maksimum rating ke reader di sini untuk selanjutnya digunakan pada saat kita meload data from data frame di sini. Jadi itu mungkin perbedaan antara kita
load built-in sama load from data frame. Dan selebihnya ini mirip dengan yang tadi sudah saya jelaskan. Kita define, kita bagi dulu datasetnya, terus kita define algoritmanya, di fit atau di training, terus diprediksi akhirnya, sehingga mendapatkan nilai akurasi di sini. Oke. Mungkin kita bisa lihat di sini salah satu hasil prediksinya. Jadi di prediksinya ini kita bisa lihat ada beberapa informasi, ada user ID, ada item ID, ada actual ratingnya, dan juga ada prediksi ratingnya di sini. Jadi di sini ada cukup sedikit ya perbedaannya. Yang actual rating itu 3,5, dan di estimated rate sekitar 3,35. Oke, mungkin selanjutnya ini mirip juga ya, kita cross validasi si custom datasetnya. Perbedaannya mungkin hanya bisa kita lihat from data frame di sini untuk datasetnya. Ya, untuk cross validate yang cukup lama karena di sini kita menggunakan 5 volt ya, jadi 5 kali iterasi. Jadi mungkin membutuhkan waktu yang cukup banyak. Kita bisa lanjut. Oke. Dan ternyata di sini min-nya itu lebih sedikit daripada yang tadi built-in. Kemungkinan karena versioning datasetnya itu berbeda. Karena ini saya ambil lebih baru untuk yang ventilasi ini dibandingkan mungkin ini yang di surface itu versioningnya agak lama. Jadi RMS-nya cukup berbeda. Yang tadi itu kan sekitar 0,93, sedangkan kita mendapatkan average itu sekitar 0,87 ya di sini. Jadi sama results dan kita frame average NAE dan RMS-nya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sebelum lanjut. Baik, silakan. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, mungkin ada yang bagian awal-awal tadi yang mungkin kurang jelas, boleh silakan ditanyakan. Ya, masih belum kayaknya. Oke, mungkin lanjut aja kali ya. Dan selanjutnya ini tentang bagaimana kita membandingkan antara beberapa algoritma yang kita bisa gunakan di surface. Jadi di sini kita langsung run saja, mungkin agak lama. Dan saya baru jelaskan di sini. Dan ini untuk plot datasetnya ini mirip seperti yang sudah tadi saya jelaskan di custom dataset. Dan di sini kita define nama algoritmanya, dan juga kita define untuk hasilnya nanti untuk RMSE maupun untuk MAE-nya. Dan di sini jadi kita loop setiap nama algonya, dan jika nama algonya sesuai, kita baru inisiasi si algoritmanya. Jadi misalnya di sini nama algonya SVD, kita inisiasi algoritma SVD di sini, dan jika KNN juga kita menggunakan kelas yang sesuai di sini, KNN basic. Kalau untuk KNN di sini namanya KNN basic kalau untuk di surface. Dan di sini kita juga bisa membandingkan, kita cross validate, dan selanjutnya hasil dari cross validate itu kita masukkan ke RMSE result untuk rata-rata RMSE-nya maupun rata-rata NOI-nya dari setiap algoritma di sini, SVD maupun KNN. Dan di sini kita bisa lakukan plotting. Plotting ini kita bandingkan ya RMSE-nya di sini, baik itu SVD maupun KNN, dengan menggunakan bantuan library matplotlib tadi yang sudah kita import di bagian awal. Ini hanya untuk visualisasinya. Dan ternyata memang SVD ini hasilnya lebih baik, seperti yang di penelitian saya sebelumnya. Hasilnya lebih baik performanya, di mana RMSE-nya di sini 0,87 dibandingkan dengan KNN yang bernilai 0,97 di sini untuk RMSE. Dan untuk MAE di sini perbandingannya juga cukup signifikan ya, di mana SVD ini MAE-nya berjumlah 0,67,
dan masih lebih rendah dibandingkan KM yang MAE-nya 0,7/3. Nah, baik RMSE maupun MAE di sini untuk yang nilai yang lebih rendah itu menunjukkan bahwa model tersebut mempunyai performa yang lebih baik dibandingkan model lainnya. Oke, itu tadi contoh perbandingan saja dari beberapa algoritma. Saya ambil dua algoritma saja yang sudah saya jelaskan tadi juga di presentasi. Dan selanjutnya kita bisa melakukan hyperparameter tuning di sini. Jadi di Surface juga terdapat function atau class grid search CV di sini, di mana kita bisa melakukan hyperparameter tuning. Nah, untuk grid search seperti yang ada di scikit-learn, kita bisa mendefine dulu nama parameternya apa dan nilai parameter yang akan kita tuning itu berapa aja kalau grid search. Dan di sini kita masukkan ke param grid untuk nilai-nilai parameternya dan kita lakukan grid search CV. Dan di sini mungkin agak sedikit lebih lama ya dibanding cross validate tadi karena di sini kita menggunakan beberapa parameter yang berbeda. Oke, di sini kita bisa mendapatkan beberapa parameter yang paling baik dalam hal segi performanya. Jadi di sini untuk n faktor kita bisa mendapatkan nilai 20 dan n level ini nilai 10 untuk mendapatkan RMSE terbaik di sini. Saya hanya menggunakan nilai RMSE di sini. Dan ini bisa kita simpan untuk parameter terbaiknya di dalam salah satu variabel. Selanjutnya yang bagian akhir, di sini kita bisa menggunakan model yang sudah kita hyperparameter tuning tadi untuk melakukan rekomendasi terhadap salah satu user misalnya. Oke, di sini kita ini di sini mirip dengan yang tadi ya. Kita load datasetnya dan kita split datasetnya untuk transfer dan set. Tapi untuk di algoritmanya di sini kita menggunakan parameter-parameter terbaik yang kita dapatkan pada saat hyperparameter tuning tadi. Misalnya factors di sini kita isi dengan base factor 20, dan untuk airportnya kita gunakan di sini base factor 10. Selanjutnya kita training di sini. Dan ini untuk recall sedikit, kita ternyata mempunyai dataset yang formatnya seperti ini. Dan di sini kita define user yang ingin kita rekomendasikan film-film apa ya misalnya. Jadi di sini kita define user ID 1 misalnya sebagai user yang akan direkomendasikan. Dan di sini kita define dulu movie ID yang unik itu apa saja yang ada di interaksi antara user dan item di sini. MDF-nya. Oke, ternyata movie ID-nya ini lebih sedikit dibandingkan movie ID yang terdapat di data frame movies. Dan kemungkinan ada beberapa movie yang tidak memiliki interaksi di data frame yang berisi interaksi di data frame ini. Selanjutnya kita bisa ambil movie-movie yang sudah berinteraksi dengan user ID 1 tadi dengan menggunakan cara seperti berikutnya. Kita log si user dengan user ID tertentu dan kita ambil movie ID-nya. Dan akan menghasilkan hasil seperti berikut. Nah, selanjutnya kita kita cari selisih antara movie ID yang ada di interaksi dengan movie ID yang telah dilihat oleh user. Dan di sini kita akan mendapatkan movie ID yang belum pernah berinteraksi dengan user 1 di sini. Dan untuk masing-masing movie ID tersebut kita jadikan sebagai test set di sini ya. Dengan nilainya itu user ID, dengan nilainya masing-masing itu berupa array user ID, movie ID, dan rating. Nah, di sini rating saya isi 4 karena tidak terlalu berpengaruh pada hasil prediksi. Karena yang akan diprediksi itu hanya akan menggunakan user ID dan movie ID-nya saja. Ini untuk memenuhi format dari test setnya saja sebenarnya. Oke, di sini kita lakukan prediksi.
Dan ini salah satu hasil prediksinya. Untuk user ID 1 dan item ID 2 di sini estimasi ratingnya itu sekitar 4,2. Dan dari prediction itu kita bisa ambil prediction estimate-nya saja untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam memberikan top end recommendation. Di sini kita ambil, kita jadikan NumPy array, dan untuk n items-nya di sini saya hanya menggunakan 10 item teratas ya untuk direkomendasikan terhadap user 1. Dan di slide di cell terakhir ini kita bisa mendapatkan top 10 item recommendation untuk user 1, di mana di sini ternyata low range of RAD itu akan direkomendasikan paling pertama terhadap user 1 karena prediksi ratingnya itu berbunga nilai paling tinggi dibandingkan dengan item-item lain. Dan di sini ada top 10 yang kita rekomendasikan ke user 1. Oke, mungkin ada pertanyaan? Iya, kayaknya ada, Radit, dari Mbak Wanda Kinasih. Intinya diambil movie yang tidak pernah ada interaksi dengan user 1 dengan prediksi rating tertinggi kah? Iya, intinya seperti itu ya. Jadi kita ambil dulu movie yang tidak berinteraksi di sini. Di sini kita ambil movie yang tidak berinteraksi dengan user 1 misalnya. Dan nanti kita akan merekomendasikan dengan hasil prediksi rating tertinggi ya. Seperti yang tadi sudah saya bilang di presentasi itu, misalnya dengan menggunakan KNN kan kita memang menggunakan, misalnya dengan menggunakan model based method, itu kan juga kita ambil nilai prediksi tertingginya. Ini kita bisa lihat nilai-nilai prediksinya dengan nilai maksimum 5 di sini. Untuk 2 film. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Ya, silakan jika ada mungkin satu quick question. Ya, mungkin karena kita sudah hampir di penghujung acara ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak ke Radit atas baik presentasi serta sesi hands-on-nya yang sangat istilahnya sangat jelas, sangat detail ya di penjelasannya. Jadi ini direkam, nanti mungkin jika ada yang terlewat bisa dilihat lagi rekamannya saat nanti dikirimkan bersama dengan sertifikatnya. Ya, sebelum kita mengakhiri, mungkin kita akan ada sesi foto bersama dulu. Nah, jika nggak keberatan, silakan di-on-kan semua webcam-nya. Kita akan ada sesi foto bersama buat dokumentasi. Saya jadi stop sharing dulu ya, Pak. Iya. Dan minta tolong Siva untuk foto bareng. Kayaknya ada 3 kali ya. Ya, 3 kali ya. Nah, teman-teman mungkin boleh di-on-kan dulu kameranya. Oke. Yang lain ditunggu ya, yang pertama dulu. Udah lumayan banyak yang on kamera. 1, 2, 3. Oke, ntar. Selanjutnya. Satu, 2, 3. Oh, bentar. Udah satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Ya, Udah. isunya kita nggak tahu kita berada di Iya. itu nggak terlalu banyak. Ya nggak apa-apa untuk yang belum bisa, jadi paling ngefoto namanya aja. Ya baik, paling saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ke para hadirin ya. Jadi mudah-mudahan sesinya cukup menarik. Isunya sih kayaknya mungkin jika ada yang tertarik untuk ke sesi
mini workshop selanjutnya. Nah, kita belum ada medsos untuk ini, untuk yang AI Center. Nah, cuman ini ya anggaplah saya sekalian promosi ya. Jadi, tapi sebenarnya itu di akun Twitter saya itu biasanya saya update dengan kayak AI Center ini. Jadi biasanya bisa silakan follow di situ. Nanti akan saya follow back gitu. Ya, jadi nanti mungkin Siva yang juga asisten riset yang lainnya juga bisa ya Siva untuk sharing mungkin topiknya tentang yang memang diteliti oleh Siva ya, ini tentang AI untuk kesehatan. Tentunya tidak kalah menarik ya. Jadi dalam mungkin 1-2 bulan sekali kita akan ada mini workshop. Saya sendiri juga tertarik untuk sharing juga, cuman masih belum tahu topiknya apa ya. Nanti mestinya yang selain recommendation system sama selain AI untuk kesehatan. Ya, untuk itu terima kasih semuanya ya atas partisipasi yang antusias. Jadi sesi yang interaktif sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Radit dan Siva juga. Dan untuk semua teman-teman dari berbagai instansi ya, dari berbagai lokasi di Indonesia. Dan semoga kita sehat selalu semuanya dan tetap semangat selalu untuk perkembangan AI di Indonesia pada umumnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mari. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, mari semuanya. Saya juga izin live dulu ya. Mari.